RT. Udah Pak, tutup lagi Pak. Iya. Setelah kabar kematian mendadak Pak Jalil, ketua RT yang dihormati, menggemparkan warga, 3 sekawan. Kona, Dhot, dan Peot, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka memberanikan diri menemui Bang Topan, sosok yang dikenal dekat dengan warga, untuk mencari tahu kebenaran. Dengan raut wajah tegang, Bang Topan menjelaskan bahwa menurut kabar dari pemilik kontrakan, Pak Jalil meninggal karena masuk angin. Namun ada kejanggalan. Bang Topan bahkan tidak tahu bahwa Pak Jalil tinggal di kontrakan tersebut. Informasi itu selama ini ia dapat dari Dewi, wanita yang mengaku sebagai ponakan Pak Jalil, yang belakangan malah diketahui telah meminta Pak Jalil untuk mencari kontrakan, demi bisa lebih leluasa bersama Bang Topan, suaminya. Kecurigaan makin membesar. Kematian Pak Jalil terasa sangat tidak wajar. Bersama-sama, geng 4G, yang terdiri dari Kona, Dhot, dan Peot, bertekad untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Mereka dibantu oleh Bang Topan dan Pak Rungkat, sahabat lama Pak Jalil yang paling merasa kehilangan. Penyelidikan dimulai setelah pemakaman. Mereka menggali berbagai informasi, berusaha memahami mengapa Dewi harus berbohong soal statusnya dengan Pak Jalil. Pak Rungkat, dengan berat hati, mengungkapkan bahwa Dewi bukanlah keponakan Pak Jalil. Nama aslinya adalah Nona Elin, seorang wanita dari keluarga mafia besar. Ia telah menjalani operasi wajah untuk menyembunyikan identitas aslinya, demi bisa menikahi Bang Topan, yang tanpa sadar telah terjebak dalam lingkaran berbahaya. Semua terdiam. Dhot, penasaran, mendesak bagaimana Pak Rungkat bisa tahu semua itu. Pak Rungkat mengaku bahwa sebelum meninggal, Pak Jalil telah memberitahunya rahasia besar itu, dengan syarat tidak membuka mulut sampai waktu yang tepat. Kini, setelah kematian sahabatnya, ia merasa harus membongkar semuanya demi keadilan. Bang Topan yang baru sadar siapa sebenarnya istrinya, mulai menghubungkan berbagai kejanggalan. Ia menduga, mungkin saja Pak Jalil tidak meninggal alami. Mungkinkah Pak Jalil dibunuh? Dan apakah pembunuhnya adalah orang suruhan keluarga mafia? Dugaan itu bukan tanpa alasan. Dinasti keluarga Nona Elin dikenal kejam, dan tidak segan menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalan mereka. Kini, geng 4G, bersama Bang Topan dan Pak Rungkat, harus menghadapi ancaman besar. Pertanyaannya, apakah mereka cukup kuat untuk melawan bayang-bayang mafia? Dan apa yang sebenarnya diinginkan Nona Elin dari Bang Topan? Misteri yang mereka hadapi semakin dalam, membahayakan nyawa, dan menguji keberanian mereka sampai ke batas terakhir. Bang Topan dan Pak Rungkat mengadakan pertemuan rahasia. Mereka menyusun rencana, mencari bukti bahwa kematian Pak Jalil bukan kematian biasa. Sementara itu, Dewi alias Nona Elin mulai merasa gerak-geriknya diawasi. Ia menjadi lebih berhati-hati, namun juga lebih berbahaya. Di balik kelembutan wajah barunya, tersembunyi sisi kelam dari masa lalunya sebagai pewaris keluarga mafia. Penyelidikan 4G membawa mereka ke sebuah kamar kontrakan lama, tempat Pak Jalil terakhir tinggal. Di sana, Peot menemukan sesuatu, sebuah buku catatan kecil tersembunyi di balik kasur usang. Buku itu berisi tulisan tangan Pak Jalil, mencatat kecurigaannya terhadap Dewi. Dalam catatan terakhirnya, tertulis, "Jika aku mati dalam waktu dekat, jangan percaya begitu saja. Ada sesuatu yang lebih besar." Lindunji Topan. Mereka sadar, kematian Pak Jalil bukan kebetulan. Tapi sebelum sempat mencerna lebih jauh, terdengar suara motor mendekat. Sekelompok pria asing. Bang Topan segera mengambil keputusan. "Kita harus keluar dari sini. Ini jebakan," serunya. Dengan sipat, mereka berlari keluar melalui pintu belakang. Kejar-kejaran malam itu menjadi titik balik. Mereka kini sadar bahwa mereka bukan hanya menyelidiki kematian, tetapi juga mempertaruhkan hidup mereka melawan organisasi mafia berpengaruh. Keesokan harinya,
Bang Topan memutuskan untuk berkonfrontasi langsung dengan Dewi. Ia pura-pura tidak tahu apa-apa, dan menggandeng Dewi makan malam di rumah. Saat makan malam, suasana terasa tegang. Dewi berbicara dengan tenang, namun matanya tajam. Sikanakan mengukur sejauh mana Bang Topan mengetahui kebenaran. Bang, kata Dewi sambil tersenyum, apa kau percaya, semua yang terjadi ini hanya kebetulan? Bang Topan menatapnya lama, sebelum menjawab, aku percaya bahwa kebenaran selalu punya cara untuk muncul. Di saat yang sama, Kona dan Dhot diam-diam menyusup ke kamar Dewi. Mereka menemukan sebuah koper rahasia di bawah ranjang. Di dalam koper itu, terdapat paspor asing atas nama Elina Morano, sejumlah uang dalam berbagai mata uang, dan sebuah pistol kecil. Semuanya jelas sekarang. Malam itu juga, Pak Rungkat menerima telepon misterius dari seseorang yang mengaku teman lama Pak Jalil. Orang itu berkata bahwa sebelum meninggal, Pak Jalil telah mempercayakan sebuah dokumen penting kepadanya. Dokumen yang berisi bukti kejahatan keluarga mafia Morano, termasuk rencana mereka menggunakan Bang Topan untuk meluaskan bisnis haram di kota. Namun, untuk mendapatkan dokumen itu, mereka harus melakukan sesuatu yang berisiko besar. Menyelinap ke sebuah villa mewah milik salah satu anggota keluarga Morano di luar kota. Geng Forji tahu, ini taruhan hidup dan mati. Tapi mereka juga tahu, satu-satunya jalan untuk mengungkap kebenaran adalah menghadapi keluarga mafia itu secara langsung. Misi baru pun dimulai.